Nah, saatnya sekarang bincang-bincang khas angkringan Berita Indonesia Link Pagi. Ya, sepi banget nih, Cang. Namanya juga pandemi. Oh, pandemi. Pandemi nih, begini nih kalau kata tertib. Kita pagi ini mau ngebahas yang menarik nih kalau dari berita utama tadi mengenai Ketua KPK diperiksa badan etik. Yang benar. Oh iya, karena apa ya mungkin dipertanyakan mengenai kepergian Ketua KPK ini menggunakan helikopter untuk kebutuhan pribadinya. Ya, kita kan nggak tahu apakah dia memang bisa sewa helikopter, kan namanya mungkin uangnya banyak. Oke, sebelum kita bahas, kita lihat dulu kembali berita berikut ini mengenai Ketua KPK diperiksa oleh Badan Etik. Buat Pak Roni Kusuma, selamat untuk adanya Berita Indonesia Link. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. So, congratulations for you. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan bakal menghadiri sidang etik dugaan gaya hidup mewah berupa penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Ia mengatakan akan memanfaatkan sidang sebagai ruang untuk klarifikasi atas apa yang telah dituduhkan terhadapnya. Firly menampik telah menerapkan gaya hidup mewah sebagaimana aduan yang dilayangkan masyarakat kepada Dewan Pengawas KPK. Menurut Firly, penggunaan helikopter demi kebutuhan dan kecepatan tugas sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. Pun menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan menyewa, bukan hasil penerimaan hadiah atau gratifikasi. Dewan KPK mengagendakan persidangan etik terhadap Firly atas laporan dugaan gaya hidup mewah pada hari ini. Jenderal Polisi Bintang 3 itu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada pasal 4 ayat 1 huruf C atau huruf N atau pasal 4 ayat 2 huruf M dan atau perilaku kepemimpinan pada pasal 8 ayat 1 huruf F Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020. Agenda sidang yang dilakukan Dewas KPK ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman, yang membuat dua laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Firly. Pertama, soal ketidakpatuhan Firly atas protokol kesehatan. Dan kedua, soal gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PKJTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah. Bonyamin mengungkapkan telah menerima surat dari Dewas KPK untuk menjadi saksi dalam sidang. Ia mengaku bakal memenuhi panggilan tersebut. Nah, itu dia, Cang. Jadi mungkin diri pula dia, jadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK ini menyelenggarakan sidang, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly. Sehubungan dengan Firly ini menggunakan helikopter secara pribadi, ya menurutnya dari Palembang ke Batu Raja karena memang urusan pribadi. Nah ini menjadi sorotan. Ketua KPK naik heli ya gitu ya. Ada juga heli cat dulu. Nah, ini kan memang pasti menjadi sorotan masyarakat. Pasti. Ya. Nah, terus bahkan anak kos teman nih. Kita lagi ngobrol sama Canto nih soal Ketua KPK Firly diperiksa oleh Badan Etik ya, pengawas KPK sehubungan dia pergi dengan pakai helikopter. Orang kan curiga, helikopter, orang kaya dong gitu. Padahal kan helikopter bisa sewa juga harganya mahal. Tapi mungkin di sini yang menjadi sorotan adalah dia itu kan pejabat publik. Kok pakai transportasi yang mewah. Jadi kan sementara dia sebagai Ketua KPK gitu kan. Orang melihat jadi gimana gitu ya. Nah, ini lagi rame kemarin sudah dan bekas Ketua KPK Abraham Samad minta kalau bisa sidang etiknya dibuka nih untuk umum, jadi orang lihat. Jangan dia doang ngebuka orang punya. Jadi dia juga dibuka dong ya. Coba mahasiswa gimana? Tapi kalau dia nyewa helikopter itu buat tugas apa buat pribadi. Liburan. Ya nggak tahu ya pribadi. Ya tapi mungkin uangnya banyak kan sewa helikopter sekarang bisa dihitung. Masa per jam cuma berapa ribu dolar?
makan pisang biar kayak bekicaunya kencang deh. Gua demen ya. Tapi Cang, sebenarnya kalau kita ngomong pejabat publik, boleh nggak sih dia punya usaha sampingan di luar pekerjaan dia sebenarnya? Aslinya nggak boleh. Aslinya nggak boleh, takutnya ada konflik. Aslinya konflik. Tapi kalau anggota keluarganya ya mungkin bisa aja, tapi secara dia pribadi tidak boleh. Contohnya misalnya pejabat publik, dia punya perusahaan, dan lain-lain. Takutnya ada konflik interest di situ dalam bisnisnya itu. Biasanya kan gitu. Dan banyak kejadian lah. Tapi kalau misalnya keluarga, istrinya atau anaknya itu ya nggak apa-apa, punya profesi lain atau usaha nggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang orang kan melihat nih ya, sebagai seorang sosok ketua KPK ini kan identik dengan seorang pimpinan yang memang memberantas korupsi. Orangnya diharapkan jujur, punya integritas, kapasitas, tapi begitu dia naik helikopter kan jadi sorotan. Oh, gila naik helikopter, orang kan miliknya helikopter. Satu, apakah helikopter dia yang punya? Kedua, apakah dia sewa sendiri? Apakah ada yang meminjamkan? Nah, kalau meminjamkan itu kan takutnya ada keterkaitan nanti, ketergantungan. Itu yang tidak diharapkan. Nah, ini kan prosesnya sudah dilakukan sidang kode etik, makanya ini dugaan ini diperiksa gitu loh. Kalau dia dipinjemin juga, kena apa namanya? Oh, kena itu namanya gravitasi lagi apa namanya? Apa? Gratifikasi. Gratifikasi. Iya. Gravitasi bumnya aja. Ya, Cang, mana ada misalnya nih saya pengusaha, Cang pejabat publik, mau pergi pakai private jet saya, wah, saya nggak ada, saya ikhlas dulu. Memang sih nggak kelihatan ya, apa bentuknya ya, bukan dalam bentuk materi, tapi kena batin yang kena coy, batinnya kena coy gitu. Nah, kalau dia beli dulu perasaannya, dia beli perasaan pakai begitu, nggak benar itu mah, jangan deh kalau gitu. Jadi jangan. Kalau jadi pejabat publik, jadi ASN harus siap memang berbakti untuk negara dan integritas dipegang ya. Lampunya ada padamu negeri, wah, berbakti. Bukan padamu orang ya, bukan padamu perusahaan. Nah, ada ceritanya. Nah, kalau menurut Dika gimana? Kalau seorang pemimpin pejabat publik ya, badan, kementerian atau legislatif, eksekutif, gimana sih sikapnya? Apakah harus kelihatan hebat enggak? Misalnya pakai mobil mewah, baju mewah, brand, harus nggak kayak gitu? Jangan dong. Harus, ibaratnya kalau ada fasilitas yang digunakan misal keluar kota ya, kalau dikasih fasilitas mobil ya mobil ikut gitu, aja. Negara yang kasih kan? Iya, regulasi yang Tapi kalau pribadi, ini pribadi. kalau pribadi buat liburan gitu Ini bajai. Paling benar udah. Ya? Oh, jadi menurut Dika ya kalau pejabat publik, apalagi pimpinan pejabat publik, sebaiknya menjaga ya, menjaga jangan over gitu ya, atau gimana maksudnya ya? Tapi gini Bang Ani, nih ya, pejabat publik justru bangga gitu dengan kemewahannya. Ditonjol-tonjolin gitu. Lah, bikin iri rakyat dong, ya nggak? Lu ini nggak lo kalau misalnya gue jadi pejabat nih, ya lah gue keren-keren dong. Nah, lu apa kata lu? Ya, lu ngomongin gue pasti dah. Berarti udah diwakilin sama Cang yang beda. Apanya? Iya. Gue pakai keren-keren itu. Lihat di kanak pas ini gelayutan gitu. Gimana coba lu? Apa perasaan lu? Pengen tahu deh. Ken, kalau Ken jadi pejabat publik bisa aja. Bisanya nih, jadi anggaplah menjadi petinggi eksekutif, menteri, dirjen, atau bupati, wali kota, atau apa segala macam lah gitu ya. Pakai jam yang mahal, tas branding, pakai mobil gaya-gayaan. Kalau menurut saya sih, karena kebetulan kasus mereka pejabat publik, kalau pakai begitu ada kecenderungan mungkin rakyatnya iri seperti tadi. Tapi selama dia maksudnya mau terbuka asal-asal dari mana, mungkin rakyat nggak seharusnya curiga itu. Saya maksud saya gitu. Maksudnya kalau dia ngomong ini misalnya sampai ditanya kayak gini, ini dari mana-mana aja nih kayak gini. Tapi dia mau open bilang nih sebenarnya dari sini dan jujur gitu ya. Maksudnya penghasilan jujur, segala macam jujur. Mungkin rakyat juga harus belajar. Oh ya emang dia ada duit dari situ. Gitu. Intinya bahwa pejabat publik juga income-nya cukup untuk membeli itu. Saya kan tahu dapatnya berapa jam. Tapi andai kata memang sebesar itu, mungkin dia bisa membeli itu. Cuma kalau nanya ke saya sih biasa aja. Oh, pejabat publik biasa aja. Harus kelihatan biasa ya, jangan sampai membuat orang pemikiran macam-macam ya. Apalagi ini ketua KPK loh. Nah itu apalagi karena pejabat publik itu ya, kalau dia golongan berapa kalau di pegawai negeri itu? Oh nggak tahu,
Yang doang kan ya, eselon naik ya. Ya lumayan kalau eselon gajinya udah berapa. Mulai dari tali sepatu udah dibiayain negara. Apalagi kalau Mulai dari tali sepatu sampai aqua dibiayain negara, masih ngembat juga kelewatan. oh iya, tapi Jangan dong. biasanya memang kalau pimpinan itu kan ada tunjangan. Gaji tunjangannya gede, tunjangan ada tunjangan rumah, komunikasi dan lebih besar itu. Makanya ya kita nggak tahu juga kan, misalnya contoh apakah memang dia sebelumnya memang sudah orang berada, sawahnya misalnya berhektar-hektar, ya lahan berhektar-hektar. Tapi gini, pantas nggak seorang pimpinan pejabat publik itu mencontoh kehidupan yang mewah kepada masyarakat untuk menjaga Iya, pemikiran negatif itu dia, sebenarnya. dia punya image yang sebenarnya harus dijaga, Cang. Iya. Apalagi dia ngurus korupsi. Karena masyarakat kita kan tahu, apalagi Iya. kan nih ketuanya juga kali Iya. ada kecurigaan. Iya, Pasti. itu yang Bang Tony bilang kemarin. Jangan pimpinannya karaoke di bawahnya. Suruh dibajak suruh enggak lu. Dulu karaoke manis-manis ya enggak? Cuma minta laporan. Dika di mana laporan coba? Dah, dedak enggak lo? Dedak lo. Anda ini, misalnya Ken sama Dika jawab satu-satu ya masing-masing. Anda sebagai pimpinan pejabat publik, gaji, tunjangan, gaji segala macam, sikap Anda keseharian mau terlihat seperti apa? Dulu deh. Ayo coba. Dulu deh. Mungkin saya ibaratnya akan seperti biasa aja, Cang, ibaratnya ya penampilan kayak ibaratnya kayak pejabat publik, ibaratnya kayak kerja gitu ibaratnya. Iya, fasilitas publik ya. Ibaratnya branding Iya. Pokoknya fasilitas publik ya. Iya. fasilitas yang diberikan mungkin saya pakai kalau berguna untuk ke mana gitu. Iya. Kayak rambut lo gitu kan di setel Iya, rapi, gitu terus. limis terus. Komet. Komen. Kalau Ken? Kalau saya sih misalnya jadi pejabat publik, kalau tempatnya saya harus rapi, saya berpakaian rapi. Tapi kalau di luar saya sendalan, Iya, biasa. iya. Tetap aja mungkin celana pendek. Ya, rapi kan ada kelasnya. Iya. Yang penting pakai kemeja bersih gitu Iya. kan ya. Karena saya pasti ngerti lah kalau lagi pertemuan sama presiden atau pertemuan sama apa, pasti saya rapi. Cuma kalau konotasi jam juga nggak bakal saya beli yang mahal, Cang. Pasti yang penting ada jam aja. Iya. Itu Waktu cukup ya. lah. Iya. Waktu ya. Untuk rapi saja. Oke, kan kemarin juga contoh seperti menteri kan kayak menteri Susi kan sebelum jadi menteri memang orang udah ada, dia punya bisnis usaha dan lain-lain, tapi justru dia sederhana tampilnya, nggak berlebihan. Iya. Justru yang memang orang bawah tampilnya sederhana begitu jadi pejabat publik. Udah bosen. Oh, udah bosan. Udah bosen mau nggak buat apa lagi, orang ada semua. Oh. Iya dong, kayak gua aja. Nongkrongnya di angkringan mulu ya enggak? Iya jadi juragan angkringan enggak? Ya, contohin gua dah. Ya udah, jadi intinya satu yang kita bahas ini, menjadi pejabat publik pasti sudah menjadi sorotan masyarakat. Dan masyarakat ini menyorot sekarang bukan hanya menunggu dari pemberitaan loh, Ken, Dika. Masyarakat sendiri bisa mendokumentasikan. Oh iya. Ya. Iya benar. Dan masyarakat itu terhadap pejabat publik itu belum tentu pikirannya positif semua. Pasti ada negatif. Itu bagus sebagai pengawas kan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang banyak video, foto tersebar dari kegiatan-kegiatan pejabat publik yang menurut masyarakat ini kok mewah banget, ini kok pejabatnya selodong boy banget, nah gitu. Oh ini pejabat atau ASN kok berani berbuat tidak baik ya. Nah kayak contohnya kemarin ada ketangkap tuh Siapa itu? penyelundup di Batam, ASN, Oh, pakai seragam Kementerian Jelunduk Perhubungan, Jelunduk narkoba ini. narkoba, jika bisa sabu. Jadi memang sebagai pejabat publik, sebagai ASN hati-hatilah, karena marwah yang dibawa adalah marwah negeri. Orang banyak. Iya, kan padamu negeri. Padamu negeri Jadinya. lagunya ada. Lagunya Nah, Padamu negeri kan. Iya. Nah, Apa lalu lagu itu? Padamu negeri akan Nah, kadang-kadang kenapa kehidupannya juga kalau bisa ya menyesuaikan. Jangan ikut-ikut pengusaha yang besar, ini pegawai sipil atau ASN ikut-ikut karena gajinya kan ketakar. Iya. Akhirnya untuk ngikutin itu kemewahan itu ya akhirnya melakukan hal-hal yang nggak benar ya akhirnya merugikan sendiri. Kemakan duit juga sih, Cang. Gitu ya? Oke. Makan gaya ya. Udah. Makan gaya. Kalau begitu, Cang, Siap. kita udahin ya. Jangan. Begitu mau ditutup jangan dulu. Kenapa sih coba? Bukan itu orang banyak banget musik apalagi. Oh tapi ada ya ini. Apa? Infotainment.
Ada. Oh ada. Habis ini kita akan saksikan Nabila The Power of Mama nungguin tuh. untuk ikutin berita entertainment. Banyak bagus beritanya. Nanti juga akan ada informasi mengenai harga emas, wanita asing, dan juga harga bahan pokok. Mama nih penting. The Power of Mama. Nah, yang terakhir. Kumpulin emas belum lo? Oh belum nih. Ya, mas siapa Nah, gitu. nah, yang terakhir nanti juga sebelum Bang Oni lagi balik akan ada marketplace, yaitu produk kopi. Kopi apa tuh namanya? Kopi Mamasa dari Sulawesi Barat. Oh, begini katanya. Mau kira dari Afrika Mamasa, suku Mamasa kan? Kayak apa Kopi tuh? Mamasa dari Sulawesi Barat. Ini adalah produk kopi yang bagus sekali. Mudah-mudahan kita akan dikirim produknya dan nanti akan wawancara live dengan Nabita, dengan produsennya itu Kang Denny. Oke, tetaplah di Berita Indonesia Link pagi.